Kan ibu saya katakan. Saya ngomong satu-satu. Saya ngomong, saudara ngomong. Nggak jelas. Pak, Perhatikan pertanyaan saya. Bulan, pakai tali. kali. Kalau ada burung di lombok atau apa? Enggak. Oke, gimana kalian kondisi dikunci? Iya, itu kan benar. Iya Pak. Bapak meninggalkan istri dengan anak perempuan di situ, Bapak nggak ada di rumah, tidak ada kunci pintu. Kalau diperkosa orang dan perempuan Bapak itu gimana? Tentu Bapak Iya kali, Bu. Bapak, kan Bapak sebagai laki-laki itu harus melindungi perempuan-perempuannya Bapak kan? Apakah itu istri ataupun anak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Monogram Production. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari Monogram Production. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat kembali digelar dengan terdakwa Abi Aulia. Dan hakim ketua yang memimpin dalam persidangan kali ini adalah Ibu Tira Tirtona SH MHum. Beliau juga adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri PN Subang saat ini. Dan berikut beberapa kumpulan video yang kami rangkum bagaimana Ibu Tira Tirtona dalam memimpin sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Jalan Cagak, Subang 18 Agustus 2021. kemudian saudara waktu itu kesimpulan saudara istri tidak ada memberantakan dalam pikiran saudara itu kenapa? Kesimpulan saudara pada saat itu ya. Pada waktu itu, ya saya hari-hari karena tidak ada, terus beli pas. Pak, perhatikan pertanyaan saya. Kesimpulan saudara melihat kondisi rumah pada saat itu. Kesimpulan saudara pada saat itu. Kenapa istri saudara? Ya, saya kan belum kuliah ini, makin besar. Kesimpulan dalam pikiran Belum ada kesimpulan di sana. tidak ada Belum ada kesimpulan. berapa menit saudara ada dalam rumah? Ya, sekitar ada 3 menit. Mas Yan, pada saat saudara periksa di rumah, ya, saudara ini ada darah nggak di sana? Banyak darah. Kenapa darah itu jadi penculikan? Penculikan di Kan rumah. ibu saya katakan. Saya ngomong satu-satu. Saya ngomong, saudara ngomong, nggak jelas. Di sini ngomongnya satu persatu. Ya, yang namanya penculikan itu ambil aja orangnya. Nggak perlu ada darah di sini. Banyak nggak darah di rumah itu? Iya, di kamar mandi juga banyak. Terus Buat di luar juga. banyak kan? Ya, Nah, itu ya. Kemudian, kenapa saudara harus mencari di dalam bak? takutnya ada yang masukin ke dalam bak. Karena perlu. Bak itu lebarnya semana? Iya, Bapak berdiri silakan. Ya, Berdiri. Tingginya Begini. segitu. Lebarnya ini lah. segitu. Saudara cari di dalam itu, Ya. bak itu. Nah, kemudian tidak ada. Tidak ada. Harus saudara pergi. Ya, Saudara pakai baju apa waktu itu? pakai baju ini. Basah nggak bajunya? Ya, Waktu saudara mencari di dalam bak itu? enggak ini karena cuma ini aja. Cuma kemana? Cuma ini aja, jadi enggak masukin. Maksudnya begini Pak ya. Bapak kan bebas segini Paknya. Bapak begini. Ya, Bagaimana? ini aja. Ini tinggal di. Ya, terserah ya kalau mau ngomong apa. Tapi di sini ada yang namanya logika. Ya. Ya, tinggi itu tinggi sini ya. Kalau satu orang sebesar saya ini dilepuk dimasukkan ke situ, nggak usah bapak gini kan juga kelihatan. Satu, ya. Yang kedua, yang tidak ada kan dua orang, satu istri saudara sama anak saudara, ya kan? Kalau dia dipepet-pepetin berdua, kalau dia berdiri itu dia harus kelihatan. Kalau dia tidur dia nggak cukup, pasti harus ada kaki yang keluar atau tangan yang keluar. Saya belum nanya, saya hanya cerita logika, ya. Oke ya. Buat. Saudara kenapa tidak cari ke garasi? Kan saya cari enggak. Ini enggak. Kenapa saudara tidak cari ke garasi? Dia kan cari-cari. Nggak ketemu. Baik ya, saudara tadi bilang tidak ketemu, tapi ada ban yang muter.
itu waktu mau berangkat ke Polsek, jadi di seberang jalan itu kalau tadi bukan parkir. Ban motor itu Iya. urusannya berarti di garasi. Bukan di garasi, bukan di Pak, di saya bangunan cerita gitu. logika. Iya. Kalau Bapak mencurigakan terkait dengan mobil, minimal Bapak cek di garasi. Ya, namanya culik. Culik itu artinya orang, keberadaan orang diambil tidak secara sukarela. Berarti ada kekerasan di situ. Cek itu mobil. Bapak lihat nggak? Mobil itu ada satu kaca yang turun. Iya. Apakah itu sudah wajar terbiasa dengan satu kaca yang turun? Keadaan seperti itulah biasanya. Iya, saya punya kelihatan Bu waktu itu. Pak, kalau kita parkir mobil malam, kaca pasti sampai atas. Ya nggak? Kaca mobil pasti dihabisin dari atas ditutup. Karena kalau dia tidak sampai atas, entah nanti orang bisa membuka, ya mobil bisa dilarikan. Secara logika nih ya, saya kasih lihat secara logika. Secara normal orang parkir mobil kaca sampai di atas. Saudara lihat tidak ada satu kaca yang turun di sana. Ya, iya. Ya. Apakah saudara lihat ke dalam garasi? Iya, mobil aja. Mobil. Apakah saudara lihat bahwa di sana ada kaki yang atas? Tidak. Tidak. Saudara lihat tidak ke mobil Alphard itu? Iya, iya, tapi tidak begitu lihat. Saudara di dalam mobil yang sebelumnya, kalau saya nggak salah bilang, saudara curiga, maaf kalau aku lagi, bahwa kepala mobil tidak menghadap ke belakang mobil, Ya. tapi ke jalan. Ya. Apakah saudara tidak meriksa kenapa ini ada tidak seperti biasanya? Ya, itu ada yang Hah? saya sampai dalam hati. Hah? Mau kemana nih Yulis? Kan yang suka bawa mobil itu kan anak saya. Bukan. Ini Ya. kaitannya masih pagi jam 7. Ya. Jangan cerita Yoris. Pagi jam 7 pada saat saudara merasa istri saudara menjadi rumah berantakan, ada darah, dan mobil itu menghadap keluar ke jalan. Ya. Saudara tidak melihat ke situ, padahal kaca mobilnya sudah turun setengah. Itu ya. Ya. Tadi saya ini cerita masalahnya logika. Ini saya tanyakan terkait dengan hukum umum dulu, ya. Logika umum seperti itu. Saudara tidak melihat yang dalam ya. Ya. Karena tidak melihat, itu kan salah saudara itu kan bisa apa saja. Iya, tidak melihat aksi. Tidak. Oke. Kalau saya, kamu yang minta ambil mobil, yang minta ambil mobil sama Pak Yosef. Jadi minta mobil. Ya, Ya, yang minta kamu Mas Yadi. saya Kenapa kamu minta mobil ke Pak Yosef? minta mobil yang beli itu ya. Karena mobil rusak kan. Ah, Ini saya mau benerin itu doang. mobil yang mana? Ini BMW. BMW itu mobil siapa? Terus saya punya Yoris. Punya Yoris. Kenapa kamu minta ke bapakmu? Ya iseng aja sih. Hah? Iseng aja. Tidak boleh. Saya aja iseng. Saya iseng kan? Pak, Ya, saya kan, mau Pak. minta sebentar ya. Satu-satu ngomong. Pak, saya mau minta sama kejaksaan. Kenapa minta itu? Saya iseng masa. Iseng aja. Oh, Ya pengen belajar. saya kasih contoh. Pak Jaksa, saya pengen kantor kejaksaan buat saya. Lu kan rumah nanya, kamu bilang bukan, saya cuma iseng aja. Kenapa? Kenapa orang berkata seperti itu? Karena itu tempat saya. Tidak sepantasnya saya ngomong itu. Jaksa, saya mau minta kantor kejaksaan buat saya. Kamu siapa? Nah, kalau itu omongan kita ngomong lagi, kamu tahu itu mau logis. Terus kamu bilang ke bapak, kamu minta dengan alasan iseng aja. Kira-kira keisengan itu pantas nggak? Kamu tahu Yoris itu dari anak-anak putih. Kamu adanya Mimin. Kamu tahu itu mobil Yoris. Dan kamu bilang minta mobil cuma iseng aja. Pantas nggak? Dari segi mata saya dulu. Ini kan rusak, jadi kalau dikasih mau dibenerin sama saya. Ngapain? Kamu juga sih ngasih kan mobilnya mobil dia. Kok kamu minta sama bapak? Ya kan bapak. Oh, bukan itu kan kamu tahu mobil Yoris. Ya kan coba aja di bapak. Gitu ya. Kan Kamu rusak posisi mobilnya daripada Iya. nggak pakai. ya serah dia. Saya ada rumah saya nggak pakai, saya biarin aja gitu. Masa iya rumah nggak saya pakai? Udahlah, karena kalau pakai buat saya aja. Mau siapa? Aku bukan mobil kamu. Sekarang urusan orang tua.